Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Soraya hadir kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Pada kesempatan kali ini akan membahas kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Pada masa ini, banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Letak geografis Indonesia yang strategis menyebabkan pengaruh budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, Indonesia-India dan Indonesia-Cina. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Kepulauan Indonesia. Berikut ini beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh Seaberg dan Mukherjee. Para pendukung teori kesatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Saat itu, persoalan politik terus berlangsung di India sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan terdesak. Para ksatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian. Salah satunya ke wilayah Nusantara. Di Indonesia mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan baru yang bercorak Hindu dan Buddha. Merekalah yang kemudian menjadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, teori Waisa. Teori ini dicetuskan oleh N.G. Krom. Menurutnya, kebudayaan Indonesia masuk ke Indonesia dibawa oleh kesatria Waisa, terutama para pedagang. Kaum Waisa yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat. Teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Menurut teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama, ahli hukum, ahli kitab suci, serta sarjana sastra dan filsafat berperan membawa kebudayaan India ke Indonesia. Menurut Van Leer, para penguasa mengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari golongan mereka, yaitu golongan Brahmana. Teori yang keempat adalah teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun, masyarakat yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu dan Buddha. Dan teori yang kelima adalah teori arus balik.
Menurut Bosch, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu adalah atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran yang mereka dapatkan. Profesor Dr. Sucipto Wilyo Suparto mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia sendiri. Seiring pesatnya pengaruh Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha muncul di sekitar daerah pelabuhan atau sungai. Kedatangan bangsa India yang membawa corak kebudayaan Hindu-Buddha lebih bersifat memperkuat tradisi agraris yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, para biksu dan pemuka agama berperan sebagai guru bagi murid-muridnya. Pendidikan masih bersifat informal. Dalam aspek politik, kebudayaan Hindu memperkenalkan konsep dewa raja. Konsep ini melegitimasi atau mengesahkan kekuasaan seorang raja. Pengaruh kebudayaan bercorak Hindu-Buddha yang paling jelas terlihat adalah dikenalnya huruf Pallawa, agama, penanggalan waktu, seni bangunan berupa candi dan prasasti. Nah, demikian tadi pemaparan tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.